Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sahabat pelajar semuanya, kita bertemu kembali di video belajar bareng menembus awan untuk bagian yang ketiga ya. Kita akan melanjutkan materi yang beberapa waktu tadi kita terputus sebentar, kayak gitu ya. Kita akan lanjutkan. Ya, jangan lupa bagi kamu yang sudah standby di channel ini, sudah nonton video ini, kamu boleh ketikkan dari mana saja nih yang sudah hadir. Silakan bisa ketikkan nama dan kelas ataupun sekolahnya ya di kolom chat ataupun di komentar kayak gitu ya. Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe dulu ya channel kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena gratis ya kayak gitu. Boleh dipijit, tekan tombol loncengnya juga ya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami ya, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, sahabat pelajar Nusantara, pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan kembali bahasan kita. Masih ingat pembahasan kita di bagian yang kedua? Ya, di bagian kedua, betul ya. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana hubungan antara banyaknya sifat beda, jumlah gamet, kombinasi genotip dan fenotip pada F2-nya ya. Di sini ada beberapa rumus, ada beberapa angka-angka yang nanti tertuang ke sini menjadi rumus ya, yang bisa kamu ingat ya. Seperti ketika untuk mengetahui sifat bedanya ada 2, maka macam gametnya dari F1-nya itu ada 4, sedangkan kombinasi dalam F2-nya itu ada 16, dan fenotip F2-nya itu ada 4 ya, ada 4 ya, seperti kemarin bulat kuning, keriput hijau, kemudian juga bulat hijau, keriput hijau gitu ya. Jadi ada 4 dan seterusnya. Nah, ini kamu bisa mengingat rumusnya sesuai dengan apa yang diminta di sini ya. Boleh kamu catat, boleh kamu screenshot ya, kayak gitu kan, seperti itu. Baik, sahabat pelajar semuanya. Nah, ini yang kemarin belum sempat disinggung, ini terkait dengan persilangan monohibrida yang semi dominansi. Ya, semi dominasi itu bagaimana ya, atau intermediate. Maka ini adalah merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan itu saling mempengaruhi pada keturunannya. Ya, sifat keturunannya di sini merupakan antara gabungan ya dari sifat kedua gen induknya. Nah, contoh adalah tanaman mawar berbunga merah dengan genotipnya M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih ya, dengan genotipnya M kecil. Maka bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi atau intermediate, maka bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan dulu parentalnya ya. Ini merah disilangkan dengan putih, kemudian gamet dari merah kita dapatkan M besar, kemudian dari putih kita dapatkan M kecil, kemudian keturunan pertamanya atau F1-nya maka kita silangkan dari M besar dengan M kecil ini menjadi M besar M kecil ya, dengan fenotipnya itu adalah merah muda. Jadi bukan merah ya, bukan merah dan juga bukan putih, tapi di sini menjadi merah muda atau pink ya, atau rose ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana P2-nya? Maka P2-nya itu disilangkan ya, si keturunan pertama dengan sesamanya ini. Berarti M besar dengan M kecil disilangkan dengan sesamanya, maka kita akan dapatkan untuk yang M besar M kecil yang pertama, kita akan dapatkan gametnya M besar M kecil. Kemudian untuk yang kedua juga kita dapatkan M besar M kecil, kayak gitu ya, seperti itu. Maka bagaimana keturunan yang keduanya? Nah, kamu bisa menggunakan tabel Punnett ini ya, kayak gitu kan. Dan kita akan peroleh M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M besar M kecilnya ini berwarna merah muda atau pink, sedangkan M besar dia berwarna merah, sedangkan M kecil dia berwarna putih. Dari sini kita bisa lihat perbandingan untuk genotipnya ya. Perbandingan untuk genotipnya itu adalah M besar M kecil itu adalah 1:2:1 kayak gitu ya. Itu untuk perbandingan genotipnya. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya itu adalah untuk merah ya, rose dan putih, maka perbandingannya itu adalah 1:2:1 kayak gitu ya, seperti itu ya. Oke, baik sahabat pelajar semuanya, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Nah, ini ya, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan ini mencakup
Materinya adalah mencakup pertama pewarisan warna kulit, kemudian pewarisan tipe perlekatan cuping telinga, pewarisan bentuk rambut, kemudian pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, kemudian juga pewarisan kelainan buta warna, ya, dan pewarisan kelainan dari hemofilia, ya. Nah, untuk pewarisan warna kulit, ini gen pengode warna kulit itu ditentukan oleh gen A, B, dan C besar, ya. A besar, B besar, C besar. Gen ini mengode pigmen melanin, ya, pigmen yang menyebabkan kulit itu berwarna gelap, ya, berwarna gelap. Kemudian untuk variasi atau alternatif atau alelanya, ini adalah gen A kecil, B kecil, dan C kecil, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam pewarisan warna kulit juga kita akan singgung terkait dengan albino. Ya, albino itu apa? Kelainan yang disebabkan oleh tidak adanya zat warna, ya, tidak adanya zat warna, tidak adanya pigmen, atau tidak adanya zat warna melanin, ya, zat melanin. Biasanya yang albino ini memiliki sifat fotobia, ya. Fotobia itu adalah takut dengan cahaya, gitu ya. Jadi tidak suka dengan cahaya, kayak gitu kan. Jadi kalau bahasa Sundanya itu serab lamun ningali cahaya teh, gitu kan, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pewarisan tipe perlekatan cuping telinga ini ditentukan oleh gen G besar, ya. Gen G besar ini untuk cuping telinga terpisah. Jadi dominan, ya, untuk cuping telinga terpisah dengan kode gennya G besar. Sedangkan untuk gen G kecil atau yang resesifnya ini adalah cuping telinga melekat, kayak gitu ya. Sedangkan untuk pewarisan rambut, bentuk rambut ini ditentukan oleh gen C, ya. Gen C besar ini dominan, ya, yaitu rambut keriting, ya, rambut keriting. Kemudian untuk yang untuk yang resesifnya itu adalah gen S kecil, ya, atau rambut lurus, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, ya. Jadi kalau kamu pernah lihat ada beberapa teman-teman kamu barangkali, ya, di dahinya itu tumbuh rumput gitu, tumbuh rambut, ya. Ini ditentukan oleh gen W, ya, kayak gitu, atau widow's peak, ya, kayak gitu. Nah, ini rambut dahi tumbuh seperti huruf V, ya, kayak gitu. Kemudian untuk pewarisan kelainan buta warna ini disebabkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Jadi dia terpaut pada kromosom X, ya. Ini ditulis dengan XCB, ya, ditulis dengan XCB atau buta warna, kayak gitu ya. Kemudian untuk pewarisan kelainan hemofilia ini kelainan ini dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika luka. Ini bisa mengakibatkan kematian dan ini dibawa oleh gen pada kromosom X, ya, dilambangkan dengan XH, kayak gitu ya, sama dengan mirip dengan kelainan buta warna, kayak gitu kan, seperti itu. Baik, untuk pewarisan warna kulit yang tadi, ya, gennya kan ditentukan oleh gen A, B, C, ya. Nah, ini untuk A besar, B besar, C besar, ya, berpasangannya ini akan fenotipnya itu adalah kulit sangat gelap. Sedangkan untuk yang kecil semua ini kulit sangat terang. Sedangkan untuk pertengahannya, ya, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, ini fenotipnya itu nampak nanti kulit sawo mateng, ya, seperti di Indonesia, ya. Banyak di Indonesia itu yang kulitnya sawo mateng. Kemudian untuk albino, nah, untuk albino ini kita kenal tadi ada pigmen, ya, ada pigmen melanin. Apa itu pigmen melanin? Pigmen melanin itu berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Jadi gen penyebab albino itu bersifat resesif, ya, karena dia tidak memiliki zat melanin, ya. Ini kalau misalkan gennya itu AA gitu, ya, A. Jadi keduanya itu A kecil, ya, A kecil, maka dia albino, gitu ya. Sedangkan kalau A besar itu normal, ya. Sementara kalau misalkan A besar A kecil berarti dia tidak albino tapi dia carrier, ya. Carrier itu artinya apa? Dia membawa sifat albino, gitu ya, meskipun albinonya tidak nampak, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pewarisan tipe perlekatan cuping telinga, ya, itu ada G besar dengan G besar G kecil. Ini akan fenotipnya itu adalah telinga terpisah. Sementara untuk G kecil semua, maka cuping telinganya akan tampak melekat, kayak gitu ya. Itu untuk fenotipnya. Sedangkan untuk rambut C besar itu fenotipnya rambut keriting. Kemudian untuk SS, ya, S kecil ini resesif. Ini rambutnya lurus. Nah, untuk yang
kombinasi C dengan S ya, C dengan S, maka dia campuran ya, campuran dari rambut keriting dengan rambut lurus kayak gitu kan, seperti itu. Atau rambutnya berombak atau bergelombang ya, kayak gitu ya, seperti itu, atau ikal kalau istilah lainnya. Sementara untuk gen WP ya, atau W gitu ya, ini ada rambut dahi tumbuh huruf seperti huruf V ya. Untuk yang kecil semua ini dahi tidak tumbuh kayak gitu ya. Jadi yang dominannya itu yang rambut dahinya tumbuh seperti membentuk huruf V. Kemudian untuk pewarisan kelainan buta warna, nah ini untuk XCB ini perempuannya nanti akan buta warna. Jadi kalau kedua-duanya itu X-nya itu ada ya, X ada CB-nya, maka dia akan menjadi buta warna. Sedangkan kalau misalkan hanya satu saja seperti XCBX, maka perempuan tersebut tuh tidak buta warna, tapi dia carrier ya, alias membawa. Untuk laki-laki ini untuk laki-laki itu adalah dia laki-laki buta warna ya, mohon maaf ini salah ya, harusnya buta warna ya, kayak gitu, laki-laki yang buta warna kayak gitu. Baik, selanjutnya untuk yang hemofilia, maka yang XHX itu adalah perempuan carrier, sedangkan XHY itu akan laki-laki hemofilia. Dan kalau XHXH ya, ini kalau kedua-duanya memiliki H gitu ya, di X gitu ya, maka ini akan terjadi letal ya, atau kematian pada saat dilahirkan kayak gitu ya, seperti itu. Baik, sahabat pelajar semua ya, masih ingat dengan foto berikut ini ya, kamu mungkin masih ingat ya, di sini apa namanya itu ada teman-teman kita ya, yang kemudian wajahnya itu bisa kamu lihat ya, ada yang kemudian berwarna kulit putih, ada yang berwarna kulit hitam dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa warna kulit mereka itu berbeda-beda ya, mengapa warna kulit mereka itu berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata warna kulit itu dikode oleh banyak gen ya. Misalnya gen pengode warna kulit itu adalah gen A besar, B besar, dan C besar ya, seperti tadi kita udah simak di bagannya. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit ya, yaitu pigmen melanin ya. Pigmen melanin ini dia akan menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit atau alelanya yaitu ada gen A ya, kemudian B kecil ya, kemudian C kecil. Nah, orang yang memiliki gen A, B, C ya, dengan berpasangan semuanya itu besar ya, kapital gitu ya, maka dia memiliki kulit yang sangat gelap. Jadi kulitnya sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, C kecil semuanya, maka dia memiliki kulit sangat terang. Nah, orang yang memiliki gen campuran ya, A besar, A kecil dan seterusnya, ini akan sawo mateng kayak gitu kan, seperti itu. Nah, di sini ada albino ya. Albino itu seperti apa? Nah, ini seperti di gambar yang kamu bisa lihat ya di layar ya. Ada perempuan ini ya, kemudian ada anak-anaknya, ini albino ya, kayak gitu kan. Ini juga albino. Jadi dia itu warna kulitnya itu ya seperti orang luar negeri ya, gitu kan, seperti itu ya. Bahkan di sini tuh dia memiliki sifat fotofobia ya. Jadi sangat takut dengan cahaya atau tidak suka dengan cahaya. Albino merupakan kelainan yang memang disebabkan tidak adanya zat warna pigmen yang disebut dengan zat melanin. Nah, orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya cirinya itu fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin itu punya fungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, dia nggak punya, makanya dia sangat takut banget dengan cahaya begitu ya, seperti itu ya. Ini sangat menarik ya. Mungkin ada nggak di sekitar kamu yang salah satu anggota keluarganya albino begitu ya. Kalau di Indonesia itu ada ya, sampai ada kampungnya ya, kampung albino gitu ya. Jadi albino semua kayak gitu ya. Malah ada di kita itu yang kemudian ada anak-anak kecil yang seperti ini, itu disangka sama orang lain itu seperti orang bule gitu ya, sampai kemudian pengen dipoto bareng gitu ya, seperti itu, karena dianggapnya orang bule gitu, padahal itu albino kayak gitu. Nah, ini untuk albino ya, ini gen penyebab albino itu apa ya? Dia bersifat resesif, yaitu gen A kayak gitu ya. Sedangkan orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif A kecil. Jadi kalau misalkan genotipnya itu A kecil, maka dia albino ya. Jadi harus homozigot ya, atau sejenis semuanya A kecil ya. A kecil yang homozigot yang resesif. Orang yang normal dia memiliki genotip homozigot dominan A besar dan yang menjadi carrier atau pembawa dia memiliki genotipnya
heterozigot. Jadi kalau genotipnya heterozigot, A besar A kecil ya. Seperti di kampung Bapak itu ada orang tuanya itu terlihat nggak albino, ayahnya juga nggak terlihat albino, ibunya nggak terlihat albino, tapi anaknya albino. Nah ini bisa jadi keduanya itu memiliki genotip heterozigot carrier gitu ya, sehingga nanti yang A kecil dengan A kecilnya itu akan bertemu. Jadilah ada diantaranya yang albino. Nah yang lainnya itu normal, kayak gitu kan, seperti itu. Makanya untuk albino ini sifatnya resesif. Baik, kemudian selanjutnya pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Nah ini mungkin kamu sudah mengamati ya di keluarga kamu bagaimana tipe perlekatan cuping telinga ini dikontrol oleh gen ya, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah, atau yang terlepas itu ditentukan oleh gen G kecil ya. Untuk yang terlepas itu untuk gen G kecil ini untuk cuping telinga melekat ya, sedangkan untuk terpisah dan terlepas ini ditentukan oleh gen G besar. Jadi seseorang yang memiliki gen G besar, baik itu genotipnya homozigot G besar semua ataupun heterozigot G besar sama G kecil, ini akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga yang terpisah. Sedangkan yang memiliki gennya itu adalah homozigot resesif ya, gen G kecil semua, ini tipe perlekatan cuping telinganya itu melekat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pewarisan bentuk rambut. Nah, ini ada dua macam gen ya yang mengendalikan bentuk rambut tersebut, yaitu apa? Gen C dominan yang dia mengode rambut keriting. Kemudian ada gen S yang resesif, dia mengode rambut resesif kayak gitu. Yang S ini mengode rambut lurus gitu ya, rambut lurus. Nah, bentuk rambut merupakan kasus yang menarik ya, yang dikenal dengan dominansinya tidak sempurna ya. Tadi tidak sempurna, kenapa? Karena rambut keriting dengan rambut lurus itu akan menyumbangkan sifat-sifatnya untuk anak-anaknya kayak gitu kan, sehingga ketika keriting nikah dengan yang lurus, itu anaknya itu mungkin tidak ada keriting, tidak ada lurus, tapi dia membawa sifat baik dari ayah maupun dari ibunya, yaitu apa? Bergelombang ya, memiliki rambut yang berombak kayak gitu ya, dengan genotipnya itu CS begitu ya, seperti itu. Nah ini kita bisa lihat ya, rambut yang lurus, kemudian ini yang keriting, ini yang kemudian berombak kayak gitu kan, seperti itu. Selanjutnya pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah mungkin kamu pernah lihat ya temanmu, ada yang kemudian di dahinya itu ada rambut membentuk seperti huruf V ya, seperti ini gitu kan. Ada juga yang tidak membentuk huruf V. Nah, rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V atau yang dikenal dengan widow's peak ya. Tumbuhnya rambut seperti huruf V ini dikontrol oleh gen W besar ya, dikontrol oleh gen W besar, diambil dari istilah widow's peak itu. Gen W besar ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gennya homozigot dominan ya, kemudian gen untuk dan juga gen heterozigot ya. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V, maka dia memiliki genotip homozigot yang resesif ya, W kecil kayak gitu kan, seperti itu. Nah, kamu termasuk yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Kamu bisa lihat sendiri ya di cermin kamu, kira-kira ada huruf P-nya enggak gitu kan, seperti itu. Oke. Baik sahabat semuanya, selanjutnya pewarisan kelainan buta warna. Nah, untuk buta warna itu apa? Buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna yang baik ya dengan baik ya. Biasanya warna merah itu tidak bisa dibandingkan ya dengan warna orange, kemudian biru dan hijau, itu nggak bisa dibandingkan kayak gitu kan, nggak bisa membedakannya. Nah, kalau kamu ingin mengetes apakah kamu termasuk normal atau buta warna, kamu bisa menebak ya angka yang ada pada gambar di samping. Nah ini kira-kira angka berapa? Ya, yang ini? Ya, coba boleh kalau kamu udah bisa ketik aja ya di kolom komentar nih. Yang ini berapa? Ya, yang ini? Oke, ya betul. Kemudian yang ini? Ya, sebentar, yang ini apa? Ya, nah yang ini berapa ini? Ya, betul ya, kayak gitu. Ini angka 15 ya yang ini ya, kayak gitu kan, seperti kalau kamu nggak bisa baca yang ini, berarti kamu tidak bisa membedakan warna-warna tadi ya, kayak gitu kan, seperti itu. Nah ini bagi kamu yang mau masuk ke SMK di jurusan-jurusan tertentu, ini nanti mensyaratkan adanya tes buta warna ya, sehingga dia bisa masuk ke sekolah tersebut. Jadi nanti kamu boleh siap-siap lah kalau misalkan nanti harus ke dokter untuk di tes buta warna gitu kan, seperti itu.
Baik, selanjutnya adalah pewarisan kelainan buta warna ini. Ini kelainan buta warna ini bagaimana kok bisa terjadi? Gitu ya. Nah, ini ternyata ini diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Jadi dia itu terpaut pada kromosom kelamin ya, kromosom X ya, kromosom gonosomnya yaitu X kayak gitu. Seorang perempuan dia akan menderita buta warna jika apa? Jika kedua kromosom X-nya itu mengandung gen buta warna. Jadi jika keduanya mengandung gen buta warna atau di sini ditulis dengan XCB itu akan menjadi seorang perempuan yang buta warna. Namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, misalkan XCBX, maka perempuan tersebut itu tidak buta warna, tapi dia menjadi carrier atau pembawa gitu ya, pembawa gen buta warna tanpa menjadi penderita. Jadi dia tidak menderita, tapi dia membawa gen buta warna tersebut. Nah, anak-anak sekalian, pada laki-laki bagaimana nih kepada laki-laki? Nah, kalau pada laki-laki jika kromosom X-nya mengandung gen buta warna, maka dia akan langsung menderita buta warna gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu XCBY ya, kayak gitu kan, dia akan menjadi buta warna. Nah, dulu sempat ya di kasus juga ada di teman-teman kakak kamu itu yang buta warna ya, kayak gitu. Nah, ini bisa kamu lihat ini gambar apa? Ya, coba tebak yang ini gambar apa? Oke, yang ini jelas? Ya, betul ya. Coba kamu boleh deh ketikkan ya jawaban kamu di kolom komentar. Baik, selanjutnya apalagi untuk pewarisan sifat ini? Pewarisan kelainan hemofilia. Nah, mungkin kamu pernah kena luka ya, kemudian keluar darah gitu. Nah, hemofilia itu apa? Hemofilia itu merupakan kelainan dengan ciri darah penderita itu sulit menggumpal ketika terjadi luka. Jadi kalau luka itu sulit menggumpal, kayak gitu kan? Pernah nggak kamu seperti itu? Ya mungkin kalau kita luka ya, kena pisau atau kena benda-benda tajam, itu kan mengalir darah. Jadi darah tuh keluar kayak gitu. Nah, kalau kamu amati darah ini nanti dengan sendirinya itu dia akan si luka ini akan menutup kembali ya, kayak gitu kan, akan menutup kembali dan darah itu berhenti gitu kan, berarti kita normal kayak gitu kan, seperti itu. Nah, sementara pada penderita hemofilia, dia si penderita tersebut tuh sulit menggumpal si darahnya itu gitu ya. Kenapa sulit menggumpal? Karena ini disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Jadi saat penderita hemofilia itu mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah itu kalau udah pecah, pembuluh darahnya dia akan terus mengalir. Dia akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan itu akan menyebabkan jalan kematian bagi dia gitu kan, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, ini untuk penderita hemofilia, darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah ya, seperti ini. Sedangkan untuk yang normal itu biasanya darah itu akan membeku ya. Jadi akan tertutup sampai kemudian akhirnya tidak terus menerus keluar ya si darah tersebut, kayak gitu. Nah, apa penyebab hemofilia? Nah, ini kamu bisa melihat ya persilangan-persilangan. Jadi gen hemofilia ini terletak pada kromosom X. Jadi ditentukan oleh kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH ya. XH di mana huruf X itu sebagai penanda jenis kromosom, sedangkan huruf H itu sebagai penanda gen hemofilia, kayak gitu. Kemudian jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia, maka dia memiliki genotip XHX. Nah, dia tidak menderita hemofilia, tapi dia membawa hemofilia atau dia itu menjadi carrier ya, menjadi pembawa, kayak gitu ya, menjadi pembawa. Kamu bisa lihat ya di sini yang carrier yang mana? Ya, yang ini ya. Yang ini kan ayah tanpa hemofilia, ini ibu dengan gen hemofilia. Oh, yang ini berarti hemofilia, yang ini berarti ayah dengan hemofilia, ini ibu tanpa hemofilia ya. Nanti anak-anaknya kamu bisa lihat, anak-anaknya ada anak laki-laki itu XY, kemudian anak perempuan menjadi XX ya, kemudian anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan yang X-nya putih semua ya. Ini yang kamu bisa mengamati, dari sinilah muncul nanti ada hemofilia. Baik sahabat pelajar semua, wanita dengan kedua kromosom X itu mengandung gen hemofilia ya, itu akan meninggal. Jadi kalau misalkan dia itu memiliki XHXH gitu ya, maka dia akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Kasihan ya, seorang laki-laki dia memiliki satu kromosom X saja, sehingga orang laki-laki menderita hemofilia itu adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang
mengandung gen hemofilia XHY. Jadi untuk laki-laki itu kalau dia X-nya itu udah ada H-nya, udah dia akan jadi hemofilia. Kayak gitu ya untuk laki-laki. Baik, sahabat pelajar semuanya, di sini kita bisa simpulkan ya bagaimana kita mengetahui tentang penyakit menurun pada manusia ya. Jadi ada beberapa ciri penyakit menurun pada manusia itu yang memang diturunkan atau diwariskan. Ini ciri-cirinya itu dia merupakan penyakit yang dibawa oleh gen ya. Penyakitnya itu dibawa oleh gen, jadi secara genetik. Kemudian katanya tidak dapat disembuhkan ya, atau kecil kemungkinan untuk bisa disembuhkan karena sudah genetik. Kemudian juga dapat diturunkan kepada anaknya ya, dapat diturunkan kepada anaknya. Kemudian bersifat homozigot atau resesif atau letal gitu ya. Jadi bisa resesif, homozigotnya resesif atau letal ya. Letal itu nanti yang meninggal di waktu lahir kayak gitu. Nah, penyakit menurun pada manusia ini bisa dibagi dua ya. Ada penyakit menurun autosom, yaitu apa? Penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom. Ya, jadi diwariskannya melalui kromosom autosom yang tubuh itu ya, yang ada 1 sampai 22 itu. Ya, dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Sedangkan yang kedua itu adalah kelainan gonosom. Nah, kalau kelainan gonosom ini kelainan gonosom ini merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Contoh ya, ada yang kemudian terpaut dengan kromosom X, misalkan buta warna, hemofilia atau darah sulit membeku, itu terpaut dengan kromosom X kayak gitu ya. Berarti dibawa oleh X-nya ya kayak gitu. Jadi kalau yang laki-laki itu ada X yang buta warna ya dia akan jadi buta warna. Kalau ada X yang hemofilia ya dia akan jadi hemofilia. Ada juga yang kemudian kelainan gonosomnya terpaut oleh kromosom Y. Nah, ini contohnya adalah penyakit hypertrosis ya. Yaitu apa? Rambut di bagian telinga wajah. Jadi di bagian wajah telinga itu tumbuh rambut. Kemudian juga ada webetus ya, atau jarinya berselaput. Nah, ini termasuk kelainan yang dibawa oleh kromosom Y kayak gitu ya, dibawa oleh kromosom Y. Kemudian anak-anak semuanya, nah berikut beberapa contoh beberapa kelainan tadi ya. Tadi kita di awal juga udah disinggung. Ada hemofilia ya, darah yang sukar membeku bila luka. Kemudian albino ya, ini kulit yang tidak berpigmen. Kemudian buta warna ya, masih ingat? Ya betul, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Kemudian ada thalassemia ya. Thalassemia itu darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Ya, dan tiap bulan itu harus transfusi darah. Nah, ini termasuk juga genetik. Kemudian ada polidaktili ya. Polidaktili itu jarinya berlebih. Ya, biasanya pada ibu jari ada 2 misalkan ibu jari. Di ibu jari itu ada jari yang berlebih. Jadi jumlahnya tidak 5, misalkan ada 6 kalau dijumlahkan kayak gitu. Itu di kampung bapak Anda dulu ya. Yang jumlah jarinya itu lebih dari 5 kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian kepala botak ya. Kepala botak itu kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut ya, dan dia licin ya, herang kayak gitu ya. Itu ternyata genetik juga. Kemudian ada hipertrichosis ya, trichosis. Ini tumbuh rambut pada daun telinga yang berwarna hitam. Kemudian ada juga epilepsi ya, penyakit kejang-kejang atau ayan kayak gitu kan. Kemudian ada juga anodontia ya, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidup. Jadi dia tidak punya gigi seumur hidupnya. Nah, ini ternyata ada juga ya anodontia ya. Nah, ini untuk hipertrichosis ya, gambarnya seperti ini. Jadi di telinga, di wajah itu tumbuh rambut kayak gitu ya, tumbuh rambut kayak gitu ya. Ini hipertrichosis kayak gitu. Nah, ini di sini ada teman-temannya yang kemudian di sini tumbuh rambut. Kalau yang ini kan nggak tumbuh rambut ya. Nah, yang ini tumbuh rambut kayak gitu kan. Bagaimana? Ada nggak di antara kamu yang tumbuh rambut seperti ini? Ya, kalau ada berarti itu termasuk hipertrichosis. Kalau nggak ada berarti alhamdulillah ya, kita normal kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian berikutnya anodontia ya. Ini anodontia ya, tidak punya gigi. Jadi dia kayak bayi terus sampai nenek-nenek kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau kamu kan punya gigi ya, ada punya gigi ya, bisa kita makan, minum, menggigit ya, alhamdulillah ya kayak gitu kan. Sementara ada sebagian yang kemudian oleh sang pencipta ditakdirkan untuk nggak punya gigi atau anodontia kayak gitu. Ada albino ya, kita juga tadi udah bahas ya albino. Bagaimana yang warna hitam, kulit hitam, dia albinonya gimana ya? Sama, kalau dia itu albino ya dia akan kulitnya jadi putih gitu kan, seperti ini. Ini meskipun ayahnya hitam, ibunya hitam, ayahnya hitam,
dia anaknya tetap albino. Kalau misalkan albino ya dia seperti orang albino ya, warna putih begitu ya. Kalau yang ini albino bukan ya? Ini teman siapa ini? Kayak gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya ada juga Besdow ya. Ini seperti ini. Kalau Besdow kayak gitu. Kemudian ada Polydactyly ya, tadi Polydactyly, polydaktil. Jadi jarinya itu berlebih. Ini ada berapa nih jarinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kamu lihat jari kamu. Jari kamu ada berapa? Ya betul, ada 5 ya. Sedangkan teman-teman kita yang ini dia dikasih kelebihan oleh Sang Pencipta ya. Dan ini genetik ya. Tadi genetik yang diturunkan terpaut dengan kromosom kelamin ya, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ini juga sama polydactyly ya, tangan juga sama, ini ada lebih ya jarinya. Kemudian berikutnya gigantisme. Nah kalau gigantisme ini raksasa ya. Jadi tubuhnya itu, badannya itu beda dengan tubuh manusia biasanya. Ini tingginya sangat tinggi sekali, sampai kemudian ini tengahnya ya, hampir di dadanya gitu kan, seperti itu. Ini sangat besar sekali ya, bisa kebayang ya, kayak raksasa kayak gitu ya. Mungkin raksasa yang warna hijau itu mungkin dia termasuk gigantisme barangkali ya, kayak gitu. Hulk ya, Hulk itu mungkin gigantisme kayak gitu. Baik, kepala botak. Nah ini kepala botak, dia nggak punya rambut ya, dan kemudian nggak punya rambut herang lagi ya, belenang kayak gitu ya. Ini ternyata genetik ya, genetik. Kemudian berikutnya thalassemia. Nah thalassemia ini kalau normal kan sel darah merahnya kayak gini. Nah kalau thalassemia itu membentuk bulan sabit, jadi kayak bulan sabit, itu thalassemia. Ini sel darah normal ya, sel darah normal. Nah kalau sel thalassemia dia bentuk sel darah merahnya itu tidak normal ya, tidak normal. Kalau ini kan ada sel darah merahnya, ada sel darah putih gitu kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ya, bagaimana yang thalassemia ini ketika kedua orang tuanya itu carry normal ya, maka atau misalkan dia memiliki gen ini gitu ya, maka anak-anak itu sehat. Tapi kalau misalkan salah satu dari orang tuanya itu dia membawa gen tersebut, maka 50%-nya ada yang sehat, 50%-nya ada yang kemudian dia itu ini ya, seperti carrier kayak gitu kan, seperti itu ya. Itu untuk thalassemia. Baik, sahabat pelajar semua, selanjutnya kita akan lihat bagaimana beberapa contoh soal ya. Nah di sini ada contoh soal. Ada seorang laki-laki normal, dia menikah dengan wanita carrier ya. Carriernya apa? Carrier hemofilia. Pertanyaannya adalah bagaimanakah sifat anak-anak dari kedua orang tuanya tersebut. Jadi laki-lakinya normal, dia menikah dengan wanita carrier. Jadi nggak muncul hemofilianya, tapi dia carrier. Nah, bagaimana sifat dari anak-anaknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kamu bisa tuliskan ya, untuk parentalnya laki-laki dengan wanita carrier ya, laki-laki kita silangkan dengan wanita carrier. Ya, katakanlah untuk laki-laki itu kita kode dengan XE, XY. Untuk wanita carrier misalkan kita kode dengan X bintang X ya. Kalau hemofilia boleh dituliskan XH ya. Ini Bapak di sini kebetulan pakai bintang X bintang X, artinya di sini ada carrier kayak gitu kan, seperti itu. Nah, untuk gametnya gimana? Untuk gametnya maka dia untuk laki-lakinya ini gametnya itu ada 2 ya. Ada X dengan Y. Nah, untuk wanita carrier juga ternyata gametnya ada 2, yaitu X yang bintang ini dengan X yang normal, yang biasa gitu kan, seperti itu. Nah udah, kalau gametnya ada 2 dengan 2 ya, kita tinggal membuat tabel Punnett-nya ya, untuk menentukan keturunannya. Jadi keturunannya itu kita bisa melihat melalui tabel ini. Jadi nanti XY yang di sini ini dari ayahnya, kemudian yang ini X bintang dengan X ini dari ibunya yang tadi hemofilia carrier gitu ya, yang normal tapi carrier. Nah ini ketemu dengan ini menjadi X bintang ya. Kemudian yang ini ketemu dengan Y menjadi X bintang Y, berarti ini nanti hemofilia. Kemudian yang X ini ketemu dengan X ini, ya ini yang normal. Kemudian X ini ketemu dengan Y, ini normal kayak gitu ya. Jadi di sini ada berapa jumlah yang hemofilianya? Ya ada
satu. Sedangkan yang ini dia penderita ya. Ini pembawa gitu ya. Jadi carrier ya, karena X-nya itu cuma ada satu, X bintangnya cuma ada satu. Tapi kalau di sini karena laki-laki ya, hanya dengan X bintang saja dia udah hemofilia kayak gitu. Baik, itu untuk wanita carrier tadi seperti itu. Nah, untuk lelaki hemofilia, dan kemudian untuk XX dan XY ini itu adalah wanita normal dan lelaki normal. Itu untuk fenotipnya. Contoh berikutnya, ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki, dia itu hemofilia menikah dengan wanita yang carrier ya, hemofilia, dan dia menikah dengan wanita carrier hemofilia. Bagaimanakah sifat anak-anaknya? Kayak gitu ya. Ini bagaimana sifat anaknya? Maka untuk menjawabnya kita lihat untuk P-nya berarti laki-laki hemofilia dengan wanita carrier. Untuk laki-lakinya berarti X, ini pakai H ya, kalau yang ini tadi pakai bintang. XHY kita dapatkan apa namanya itu, XHY dengan wanita carrier yang XHXH kayak gitu ya, XHX. Nah, gametnya kita tentukan. Yang ini gametnya berarti ada dua, ada XH dengan Y. Yang ini ada dua juga, XH dengan X kayak gitu ya, seperti itu. Nah, keturunannya apa? Keturunannya tadi ya, seperti kita jelaskan. Nah, selanjutnya untuk golongan darah ya, maaf, ini keturunan, oh ya ini maaf ya, ini salah ketik ya. Ini untuk yang tadi ya, untuk yang tadi. Jadi di sini ada yang kemudian XH ya kayak gitu ya. Ada yang kemudian yang ini perempuan, yang ini letal ya. Kalau hemofilia berarti letal, dia akan mati sejak kelahiran. Yang ini laki-laki kemudian menderita hemofilia, yang ini carrier, dan yang ini adalah apa namanya itu, XY gitu ya. Ini mohon maaf ya, bukan golongan darah ya, ini harusnya hemofilia. Baik, selanjutnya ini jadi keturunannya, satu orang wanita hemofilia, satu orang laki-laki hemofilia. Satu orang yang wanita hemofilia ini nanti akan letal. Kemudian yang satu orang wanita carrier dan satu orang laki-laki normal kayak gitu. Baik, untuk latihan nih, seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal. Bagaimana sifat keturunan anaknya? Ayo coba, kamu bisa coba ya dengan cepat. Kira-kira laki-laki yang buta warna menikah dengan wanita normal, kira-kira bagaimana anak keturunannya? Boleh ya dikirim di kolom chat ya, atau di komentar. Kira-kira jawabannya apa? Oke, selanjutnya untuk golongan darah. Nah, untuk golongan darah itu, golongan darah seseorang itu ditentukan oleh sejenis protein yang ada pada darah yang disebut dengan agglutinogen dan agglutinin. Nah, Cavendish Steiner itu membagi golongan darah itu dibagi menjadi 4, yaitu ada golongan darah A, B, O, dan AB. Jadi ada 4 ya. Nah, kamu pernah nggak dicek golongan darahnya? Golongan darah apa? Ada yang A? Siapa aja yang golongan darah A? Ayo, ada nggak? Oke, yang B ada nggak? Yang B. Oke, yang O? Ya, yang O. Kemudian yang berikutnya apa? AB ya. Yang AB siapa aja? Oke ya. Jadi ada 4 golongan darah ya. Nah, mungkin untuk golongan darah ini sangat penting ya untuk kita ketahui. Nanti ada donor darah, misalkan ya, ada berbagi darah, ada mungkin ketika operasi butuh darah kayak gitu kan. Nah, makanya dicek golongan darahnya. Dan kamu mungkin harus tahu ya golongan darahnya apa. Nah, sifat keturunan pada golongan darah yang dibawa oleh protein isoagglutinin atau disingkat dengan I. Ini orang yang bergolongan darah A, kemudian golongan darah B, golongan darah O, dan AB dia mempunyai isoagglutinin I dengan kode gen seperti berikut. Jadi untuk golongan darah A itu kode gennya itu adalah IAIA ya. Jadi ada isoagglutininnya IAIA dan IAI. Jadi ada yang homozigot ya, dan ada yang heterozigotnya. Untuk golongan darah B ini homozigotnya IBIB dan IBI ya, IBI. Ini kedua-duanya bergolongan darah B. Kemudian untuk yang golongan darah O ini semuanya dia I saja ya, II kayak gitu ya untuk golongan darah O. Kemudian untuk golongan darah AB ini adalah IAIB gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk kode genetiknya, untuk kode gennya, genotipnya untuk masing-masing golongan darah. Jadi golongan darah A itu ada 2 jenis, golongan darah B itu ada 2 jenis, untuk yang O sejenis dan AB juga sejenis. Kayak gitu, ada 1 ya, cuman ada 1. Nah, kita contoh.
Ada seorang laki-laki bergolongan darah A, ya, dia menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Oke, coba ya kamu bisa jawab ya. Seorang laki-laki bergolongan darah A, dia menikah dengan wanita bergolongan darah B. Ini bagaimana nih golongan darah anak-anaknya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita coba ya. Untuk parentalnya berarti golongan A, kita silangkan dengan golongan B. Maka yang di sini ada kita tuliskan ya untuk genotipnya. Nah, untuk golongan A ini kan ada dua jenis ya, ada yang IA-IA, ada yang IAI, IA-I saja ya, atau tidak ada yang homozigot dengan heterozigot ya. Kemudian yang golongan B juga sama, ada IB-IB, ada IBI ya, kayak gitu. Nah, maka gametnya untuk yang IA-IA itu ada IA, kemudian yang IAI itu ada I. Ya, ada I. Jadi ada dua jenis ya, ada IB, ada IA dengan I, ada IB dengan I, kayak gitu. Maka untuk F1-nya kamu tinggal gunakan melalui melalui tabel seperti ini ya. Jadi golongan darahnya itu akan menjadi seperti ini. Gitu, yaitu IA dengan I dengan IB dengan I. Maka IA dengan IB akan ketemu menjadi IAIB, ini menjadi golongan darah AB. Kemudian untuk yang IB ketemu dengan I, ini akan menjadi IBI. Kemudian untuk I dengan IA akan ketemu menjadi IAI. Kemudian I dengan I akan ketemu menjadi I. Jadi yang ini golongan darah apa? Ya betul, ini golongan darah yang AB. Yang ini golongan darah B. Yang ini golongan darah A. Sedangkan yang ini ya golongan darah O. Jadi di sini keturunannya berarti semuanya punya ya keturunannya ya, ada AB-nya, ada A-nya, ada B-nya, ada O-nya, kayak gitu kan, seperti itu. Oke, jadi semua ya keturunannya anaknya itu sama kayak gitu. Baik, anak-anak sekalian, coba latihan yang ini ya. Seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Bagaimana sifat golongan darah pada anaknya? Nah, coba kamu coba ya dilatih. Nanti kalau misalkan ada yang sudah selesai, kamu coba di Japri ya, bisa dicoba dikirim jawabannya seperti apa, atau ditulis ya di buku catatan ya, kira-kira jawabannya apa nih, kayak gitu. Baik, ini untuk hemofilia tadi udah kita bahas ya. Untuk hemofilia ini gambarnya ini kasihan banget ya yang hemofilia, itulah kodok ya, takdir. Kita tinggal meminta kepada sang kuasa aja ya, kayak gitu ya, yang telah menciptakan kita dengan seperti itu, kayak gitu kan. Dan bagi kita yang normal ya alhamdulillah kita harus banyak bersyukur ya, harus banyak bersyukur. Nah, ini ada seorang ayah yang hemofilia, dia ketemu dengan ibu yang carrier ya. Ini ternyata anaknya ada yang kemudian hemofilia, ada yang normal, ada yang carrier, dan ada yang kemudian anaknya tuh hemofilia, kayak gitu kan, seperti itu, kayak gitu. Nah, ini untuk anak-anaknya, ini juga contoh yang lain ya, kayak gitu. Baik anak-anak sekalian, itu untuk sifat atau kelainan sifat yang diwariskan di manusia, di makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan langsung ke pewarisan sifat pada pemulihan tanaman. Oke, pewarisan sifat pada pemulihan tanaman. Apa sih pemulihan tanaman? Ya, mungkin kamu udah pernah lihat ya, pernah dengar pemulihan tanaman. Jadi untuk pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman ini itu kegiatan yang mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk satu tujuan ya, untuk satu tujuan. Jadi ada tujuannya, kayak gitu kan, seperti itu. Apa tujuannya? Bisa untuk perbaikan kualitas benih, kemudian untuk peningkatan hasil produksi, kemudian juga bisa untuk perbaikan adaptasi terhadap tekanan lingkungannya, kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian juga bisa juga untuk efisiensi terhadap inputnya, kayak gitu ya. Tahan terhadap hama penyakit, kayak gitu ya. Nah, itu untuk tujuannya. Sedangkan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman ini kita nanti akan mengenal varietas ya. Varietas hibrida. Seperti misalkan ada padi hibrida untuk tumbuhan ya, ada padi hibrida, ada IR64, ada IPB4S. Kemudian juga ada jagung hibrida ya, jagung hibrida Bima 14 Batara atau yang lainnya ya. Nah, selanjutnya untuk pewarisan sifat dalam pemulihan hewan, ini contohnya ada inseminasi buatan ya, kawin suntik begitu ya, seperti pada sapi ya, sapi inseminasi.
Jadi usaha manusia untuk memasukkan spermatozoa atau semen hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat inseminasi agar terjadi pembuahan. Kemudian berikutnya ada kawin silang ya atau hibridisasi ya. Seperti hewan yang dapat disilangkan yang berasal dari satu famili atau subfamili ya. Maka muncullah ada ayam Leghorn, kemudian ada sapi Bali, ada domba Garut, ada ayam broiler jenis Cornish kayak gitu kan. Kemudian ada ayam broiler jenis Plymouth Rock, kemudian ada juga sapi peranakan ongole ya kayak gitu kan, seperti itu. Nah itu adalah kawin silang kayak gitu ya. Jadi disilangkan, nanti dicari mana yang paling unggul, yang paling mulia kayak gitu ya. Itulah makanya disebut dengan pemuliaan makhluk hidup. Baik, nah ini kita bisa lihat ya bagaimana contohnya. Ini adalah padi hibrida ya. Ini dapat menghasilkan beras 30%, lebih banyak daripada padi pada umumnya. Bahkan dia lebih tahan terhadap lahan yang kering ya, lebih pulen, lebih wangi dan lebih cepat dipanen kayak gitu. Ini ternyata ini adalah hasil dari persilangan kayak gitu kan. Dicari mana yang paling unggul kayak gitu. Lalu kalau sudah ketemu yang unggul tersebut nanti akan dikembangbiakan. Ini contohnya pada padi hibrida itu adalah varietas Sembada, IR64 kayak gitu, Apo, Arize, termasuk juga IPB4S ya, yang kemudian ini IPB4S ini dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor ya kayak gitu. Nah, pada varietas ini itu dapat dipanen setelah 112 hari penanaman ya. Dia memiliki tekstur yang pulen, kemudian tahan terhadap hama dan mampu menghasilkan hasil panen yang besar ya, sebesar 10,5 ton per hektar. Jadi cukup lumayan ya, unggul sekali. Kemudian berikutnya jagung, juga ini ada varietas Hibrida Bima 14 ya Batara, dapat dipanen sekitar 95 hari setelah penanaman, memiliki tinggi 199 cm dan perakarannya kuat sehingga tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam, kelobot jagungnya menutup rapat sehingga tahan penyakit karat dan seterusnya. Kemudian bentuk biji jagungnya seperti mutiara dan berwarna kuning ya. Jagung varietas Bima 14 Batara ini mampu menghasilkan panen sebesar 12,9 ton. Jadi selain memiliki potensi hasil panen yang tinggi, ternyata tanaman jagung tersebut juga tidak mudah busuk ya. Jadi cocok untuk digunakan sebagai pakan ternak sapi dan domba kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh, ada padi gitu ya, ada kemudian cabai, ada cabai unggulan ya. Ini ada tomat juga, ada banyak macam ya kayak gitu kan. Itu adalah hasil dari pemuliaan tanaman kayak gitu kan, seperti itu. Nah, untuk yang hewan ini masih ingat ya kamu dengan ayam potong atau ayam broiler, siapa yang suka makan hewan ya? Ada ayam yang biasa dimakan, dikonsumsi di masyarakat. Nah, ternyata tahukah kamu bahwa ternyata ayam potong ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam gitu ya. Contoh misalkan ayam broiler dari Amerika ya, misalnya jenis Plymouth Rock ya. Dia memiliki bulu putih keabuan, tubuhnya besar, dagingnya lezat dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Nah, ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam Dominiqui dengan ayam jenis Black Cock ya, Black Cockin ya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, itu hasil persilangan ya. Meskipun mungkin kamu akan merasakan kalau ayam yang sayur ya, ayam daging tadi itu rasanya akan beda dengan ayam kampung ya. Tetap enak yang mana? Ayam kampung ya. Kamu suka ayam kampung atau suka ayam yang biasa kayak gitu ya, seperti itu ya. Kalau Bapak suka yang ayam kampung ya. Baik, selanjutnya untuk DNA. Untuk DNA, apa sih, pernah nggak kamu dengar tes DNA? Ya, sebenarnya apa sih tes DNA itu? Apa fungsi tes DNA ini? Nah, jadi tes DNA itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk apa? Mendiagnosis penyakit keturunan. Jadi mendiagnosis penyakit keturunan dan mengetahui orang tua dari seorang anak atau nenek moyang dari satu keluarga itu menggunakan dengan tes DNA kayak gitu kan, seperti itu. Nah, untuk tes DNA ini dapat digunakan dalam bidang forensik ya. Seperti misalnya identifikasi korban bencana untuk menentukan identitas ya, atau misalkan korban bencana kebakaran atau misalkan yang lainnya ya. Nanti ini untuk mengidentifikasi identitasnya ini dari keluarga mana, ini kita bisa lakukan dengan tes DNA kayak gitu ya. Nah, ini tes DNA ini gambarnya seperti ini. Jadi kita tahu kan DNA itu lokasinya di struktur kromosom ya. Jadi ada pemberi kode untuk setiap manusia ya, ada warna, rambut dan seterusnya. Nah, setiap manusia kan kita udah tahu ada 22 pasang kromosom somatik, kemudian ada sepasang kromosom jenis kelamin gitu ya. Nah, kemudian tes DNA ini dilakukan dengan mengambil sedikit bagian tubuh untuk dibandingkan dengan orang lain kayak gitu ya. Jadi kita yang pertama mengambil DNA dengan sifat yang unik berbeda pada setiap orang, kemudian
dilihat urutan pengulangan dan nomor kromosomnya. Jika memiliki 16 STR atau area yang sama dengan pembandingnya, jadi nanti kita akan ambil dulu pembandingnya, maka bisa dikatakan dua orang yang diteliti tersebut tuh memiliki hubungan darah, kayak gitu kan. Itu ya untuk tes DNA itu. Nah, untuk tes DNA ini sumber ujinya bisa menggunakan darah, jaringan lunak, tulang dan gigi, air liur, akar, rambut ya, sel kulit mati ataupun yang lainnya, kayak gitu. Nah, tes DNA biasa bisa dilakukan dalam kasus hubungan keluarga untuk mengetahui hubungan keluarga ya, kemudian dalam imigrasi dan kewarganegaraan, kemudian korban bencana misalkan ya, atau tindak kejahatan, atau identitas diri, atau identitas hewan langka untuk hewan ya, atau termasuk juga bisa mendeteksi penyakit ya untuk tes DNA ini, kayak gitu kan, seperti itu. Ini forensik ya, mungkin pernah dengar ya kamu dengan istilah forensik. Baik, sahabat pelajar semua ya, itu materinya alhamdulillah sudah kita selesai ya. Tinggal selanjutnya kita coba renungkan. Untuk renungan bagi kita semua nih, ada pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab ya. Apa nih yang terjadi jika setiap manusia di muka bumi ini memiliki wajah yang sama? Ya, nggak kebayang ya kalau kita semua manusia di muka bumi ini wajahnya sama, kayak gitu kan? Karena kalau itu terjadi, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengenali seseorang. Ya, Bapak mengenali dua orang yang kembar saja sampai sekarang nggak kenal mana si Pika, mana si Piki, gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena sama wajahnya, gitu kan, seperti itu. Ya, apalagi nih kalau seluruh dunia manusianya memiliki wajah yang sama, kayak gitu kan, itu akan sulit untuk kita kenali. Nah, sistem pemberian sifat itu telah menciptakan keanekaragaman pada setiap makhluk di muka bumi ya. Jadi Tuhan yang Maha Pencipta itu memberikan potensi untuk adanya sistem pewarisan sifat ini, gitu ya. Sehingga setiap keturunan baru itu merupakan hasil perpaduan sifat dari kedua orang tuanya. Ya, Tuhan menciptakan keanekaragaman di antara makhluknya ini untuk menciptakan keindahan, sekaligus juga memberi kesempatan bagi setiap makhluknya untuk apa? Untuk saling memberi manfaat pada satu dengan yang lainnya, gitu kan? Saling mengenali, gitu kan? Seperti dalam beberapa keterangan itu Tuhan atau Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu untuk saling mengenali, gitu kan? Seperti itu ya. Bukan untuk saling saling melemahkan satu sama lain, saling mengalahkan satu yang lain, kemudian yang lain dianggap unggul, yang lain itu dianggap lemah misalkan, enggak seperti itu ya. Nah, karena itu sudah selayaknya ya keanekaragaman di antara kita semua ini menjadi suatu hal yang harus dijaga, karena itu realitas gitu ya, bukan menjadi tembok pemisah yang menyebabkan kita tidak dapat bersatu, gitu kan, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu mensyukuri segala nikmat Tuhan atas semua sifat yang telah diberikan Tuhan melalui orang tuamu kepada kita? Sudahkah kita termasuk orang yang bersyukur? Sudahkah kita termasuk orang yang taat kepadanya? Ya, bagaimana kewajiban-kewajibannya sudah kita penuhi? Bagi kamu yang wajib untuk menunaikan sholat, sudahkah dipenuhi sholat 5 waktunya? Kalau belum, ayo kita perbaiki diri untuk menjadi orang-orang yang taat ya, kayak gitu kan, seperti itu ya. Jangan sampai kemudian kita sombong ya dengan atau misalkan kita nggak sadar dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Kita ini luar biasa, diciptakan dengan penuh sempurna. Dengan memahami pewarisan sifat ini, kita makin mengerti tentang kompleksitas penciptaan manusia ini, sekaligus juga sifat-sifat yang diwariskannya itu ternyata luar biasa ya, luar biasa. Sampai kemudian manusia yang awalnya satu dari Adam begitu ya, kemudian diciptakan Hawa, sampai kemudian terus berkembang biak yang akhirnya beraneka ragam seperti sekarang. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang kemudian hidungnya mancung dan sebagainya. Kenapa itu semua terjadi? Ya tadi ya, Tuhan telah menciptakan adanya gen-gen tadi itu ya, yang kemudian oleh manusia itu dikaji, digali, lalu kemudian disebutlah dengan gen atau genetik, gitu kan, seperti itu ya. Ayo ya, kita makin bersyukur ya sama Sang Pencipta ya, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, sahabat semuanya ya, alhamdulillah materinya sudah selesai. Silahkan bagi kamu yang masih belum mengerti, kamu bisa mengulang kembali video ini. Dari bagian mana yang kamu merasa tidak mengerti, kamu boleh diulang kembali, dilihat kembali, atau boleh kalau misalkan ada hal-hal penting yang dianggap penting sebagai dokumen, kamu boleh di screenshot ya beberapa bagian barangkali yang dianggap penting, atau boleh bertanya kepada gurumu di sekolahmu, kayak gitu kan, seperti itu. Baik, mudah-mudahan kamu bisa menjawab soal-soal dalam ujian yang mungkin kalau ada ujian ya, untuk ujian akhir sekolah ataupun ujian
apa namanya itu ujian semester ya, kayak gitu seperti itu. Mudah-mudahan semangat terus untuk belajar. Jangan lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Baik, itu saja dari tugas belajar channel. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandengkan tangan, ukirkan cita, gantung harapan pada Sang Kuasa. Bangkitkan dari terus berjuang hingga kita